Anime isekai baru Genjitsu Sugiyusa no Okoku Saikenki. Hey Kepo-over, jadi saya bakal review anime isekai yang belum lama rilis ini nih. Anime ini berbeda dari anime isekai lainnya, punya alur cerita yang politis banget. Anime ini punya karakteristik cerita yang sangat menarik untuk ditonton nih guys. Anime ini, dalam anime ini akan banyak scan menarik. Ok, langsung aja kita bahas. Genjitsu Sugiyusa no Okoku Saikenki merupakan sebuah anime yang diambil yang cukup populer, yaitu light novel. Yang mana novel ini merupakan karangan langsung dari Dozumar. Rencananya anime ini akan dirilis pada bulan Juli 21 dengan subtitle Indonesia, tapi hanya 1 episode, yang ternyata dilanjutkan kembali setelahnya. Dari rilisnya saja sudah membuat saya jadi penasaran banget nih dengan cerita selanjutnya. Kalau kalian bagaimana? Sudah nontonkah atau baru tahu? Kita langsung masuk ke sinopsis animenya ya kak. Anime ini menceritakan mengenai Kazuma yang dipindahkan ke dunia lain secara tiba-tiba. Hal ini dia sadari jika orang-orang di seluruh dunia ini membutuhkan seorang pahlawan, tetapi justru gagasan pahlawan dari kebanyakan orang lain berbeda dengan gagasan kepahlawan dari Souma itu sendiri. Kita langsung aja bahas sinopsisnya ya kak. Pada awal cerita, Souma berbicara dengan kakeknya, membahas tentang manusia itu harus berkeluarga ya kak. Scan pun diakhiri dengan Souma yang memberikan karangan bunga di makam kakeknya. Sekarang kita masuk ke cerita utamanya. Jadi ada 2 scan di sini. Souma yang sedang ke perpustakaan, dan beberapa orang yang sedang melakukan ritual di sebuah kerajaan. Mereka sedang melakukan ritual pemanggilan pahlawan. Dan benar saja kalau Souma pun lah yang dipanggil ke kerajaan itu. Souma pun ditelan oleh mantra pemanggil. Souma jatuh dari langit dan tiba di altar pemanggilan pahlawan. Souma yang bingung pun bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang dari kerajaan ini memanggil Souma sebagai pahlawan untuk diserahkan ke sebuah kekaisaran. Untuk membayar hutang kerajaan miskin ini, Souma segera menyadari apa bahwa terjadi ancaman di kerajaan ini. Souma pun tidak mau dijual. Kekaisaran Souma bersedia membantu perubahan atau revolusi kerajaan ini. Dari segi kekayaan, negara ini sangat miskin untuk melakukan pertempuran di mana negara ini sedang diserang oleh negara iblis. Souma yang tidak mau dijual atau juga tidak mau putri kerajaan ini dijual ke kekaisaran dan akhirnya memikirkan cara untuk memperbaiki kerajaan ini. Karena dengan hanya menyerahkan Souma, negara ini tidak akan lepas dari pajak dan hutang kepada kaisarnya. Yang tidak dia duga pun terjadi dan membuat kaget diri Souma. Souma akhirnya diangkat sebagai raja di kerajaan ini. Dia diangkat oleh raja saat ini dan langsung dijodohkan dengan Putri Lycia. Berita ini disebarkan ke seluruh negeri dan langsung saja menjadi trending topik di dunia isekai ini. Putri Lycia yang sedang bertugas pun segera beranjak pulang ke kerajaan. Setelah dia mendengar berita ini, yang dia kira semua hanya candaan raja, Putri Lycia segera menemui Souma yang sedang berada di kantor kerajaan. Putri Lycia pun ngomel gak jelas pada Souma. Souma segera menjelaskan yang terjadi, dan episode pertama pun diakhiri dengan Souma yang akan menjual seluruh harta pusaka kerajaan. Ingin tahu cerita selanjutnya? Ingin tahu apa yang terjadi di dunia isekai ini? Masih banyak keseruan lainnya loh kak. Makanya tekan tombol like dan subscribe-nya biar gak ketinggalan review anime-anime dari channel Anime Kudesu. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan pelit. Terima kasih juga buat yang setia nonton video-video dari channel Anime Kudesu. See you next episode. 見てくれてありがとう。